Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Wahyuni dari kelas BC 242 dengan NIM 24040751111023. Jadi kali ini di sini saya akan menjelaskan materi atau topik mengenai penilaian. Mungkin langsung saja. Jadi penilaian itu atau asesmen adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk mengetahui pencapaian belajar siswa, sehingga guru dapat mengambil keputusan terkait pembelajaran. Jadi saya dapat itu menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, yang dimana penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi intinya itu dalam penilaian yang mana kita harus menilai perkembangan, kemampuan dan hasil belajar siswa. Selanjutnya itu adapun jenis-jenis penilaian. Yang jenis-jenis penilaian yang pertama itu ada penilaian formatif, yang dimana itu dilakukan saat proses belajar berlangsung untuk perbaikan belajar. Contohnya itu seperti kuis, tanya jawab atau observasi. Jenis penilaian yang kedua yaitu penilaian sumatif, yang dimana itu dilakukan di akhir pembelajaran untuk menentukan nilai akhir. Contohnya itu seperti UTS, UAS atau ujian praktik. Jenis penilaian yang ketiga yaitu ada penilaian acuan atau acuan patokannya atau PAP, yang dimana ini penilaian ini tuh dibandingkan dengan nilai KKM atau standar yang ditetapkan. Contohnya itu seperti nilai KKM atau standar itu sudah ditetapkan nilai minimal itu 75. Jenis penilaian yang keempat itu ada penilaian acuan norma atau PAN, yang dimana penilaian ini dibandingkan dengan kelompoknya atau ranking, yang dimana contohnya itu peringkat kelas, dimana biasa kita lakukan itu di akhir semester atau pengambilan rapor, yang dimana pada saat itu kita memberikan apresiasi atau hasil belajar dari setiap siswa. Jenis penilaian yang selanjutnya itu ada penilaian berbasis kelas, yang dimana dilakukan di kelas secara langsung oleh guru. Contohnya itu seperti portofolio dan proyek. Adapun penilaian yang terakhir itu ada diagnosis, yang dimana guru itu mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar siswa. Contohnya itu guru memberikan tes awal sebelum belajar. Selanjutnya itu ada bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang pertama itu ada tes tertulis, yang dimana itu siswa menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan. Contohnya itu seperti pilihan ganda atau uraian. Bentuk penilaian yang kedua itu ada tes lisan, yang dimana itu siswa menjawab secara verbal. Contohnya itu seperti tanya jawab. Bentuk penilaian yang ketiga itu ada tes praktik, yang dimana menilai keterampilan siswa. Contohnya itu seperti praktik olahraga dan prakarya. Bentuk penilaian yang keempat itu ada penilaian proyek, yang dimana menilai proses dan hasil tugas jangka waktu tertentu. Contohnya itu ada karya penelitian kecil. Bentuk penilaian selanjutnya itu ada portofolio, di mana kumpulan hasil karya siswa secara berkelanjutan. Contohnya itu seperti laporan atau foto kegiatan. Selanjutnya itu ada bentuk penilaian observasi, yang dimana itu menilai sikap atau perilaku melalui pengamatan. Contohnya itu rubrik sikap. Yang terakhir bentuk penilaian itu ada penilaian diri dan teman, yang dimana itu siswa menilai dirinya atau temannya berdasarkan penilaian. Contohnya itu bisa kita lakukan untuk dilakukan guru itu seperti membuat forum isian sikap. Selanjutnya itu ada fungsi penilaian. Yang pertama itu fungsi penilaian ada diagnostik, yang dimana fungsi penilaian ini itu mengetahui kelemahan siswa. Fungsi yang kedua yaitu ada formatif, yang dimana
fungsinya ini untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Fungsi yang ketiga itu ada sumatif, yang dimana menentukan kelulusan atau kenaikan kelas. Fungsi yang keempat itu ada motivasi, yang dimana mendorong semangat belajar siswa. Yang fungsi penilaian yang terakhir itu ada seleksi, yang dimana menentukan penerimaan peserta didik. Dan yang terakhir itu ada akreditasi dan pertanggungjawaban, yang dimana fungsi ini itu membukti kualitas dalam suatu pembelajaran. Jadi kesimpulan dari materi ini itu bahwa penilaian itu adalah bagian penting dalam pembelajaran untuk mengetahui pencapaian belajar siswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang tepat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.